Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Kepada para mahasiswa yang saya cintai dan saya sayangi, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemikiran Khalil Abdul Karim. Ya, Khalil Abdul Karim dari buku yang berjudul Al-Juzurut Tarikhiyah li Syariatil Islamiyah. Ya, ini dia akan berbicara terkait dengan reformasi syariatul Islam, ya, syariat Islam. Khalil Abdul Karim ini merupakan penduduk Mesir, ya, dimana dalam merumuskan pemikirannya ini akibat dari gesekan antara kelompok Islamis di Mesir dan rezim di Mesir yang berkembang pada masa reformasi Mesir kala itu, ya, sekitar tahun 1952-an lah. Nah, di situ bagi kelompok Islamis dia mengatakan harusnya Mesir itu menerapkan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh, seperti apa yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad, sehingga di sini kejayaan Islam akan dimulai. Bagi Khalil Abdul Karim, nampaknya syariat Islam itu tidak bisa diterapkan secara kafah, akan tetapi bagaimana syariat itu harus lebih fleksibel dalam konteks yang sedang dialami Mesir kala itu. Apalagi sesuai dengan tuduhan kelompok Islamis bahwa rezim Mesir yang berkuasa saat itu telah mengadopsi sistem pemerintahan secara sekuler seperti yang ada di Barat, kan begitu. Nah, bagi Khalil Abdul Karim, ya, saya tidak menganjurkan untuk menerapkan syariat Islam secara penuh dan juga tidak menganjurkan model sekulerisme di Mesir. Akan tetapi bagaimana syariat Islam ini sangat fleksibel terhadap konteks yang ada di Mesir kala itu. Nah, jika disinilah Khalil Abdul Karim mencoba untuk menekankan alangkah baiknya ketika melihat syariat itu kita melihat sisi historisitasnya, bagaimana sih proses dialogis antara kalam ilahi, wahyu, dalam hal ini adalah Al-Quran, dengan konteks bangsa Arab kala itu. Bagi Khalil Abdul Karim, syariat Islam itu tidak sepenuhnya langsung jadi dan harus diterapkan oleh bangsa Arab kala itu. Tidak, akan tapi melalui proses yang panjang, ya, melalui proses yang panjang, sehingga di sini terdapat upaya kontekstualisasi dari kalam ilahi itu. Jadi kalau wahyu atau dalam hal ini adalah Al-Quran itu merupakan semacam blueprint, istilahnya blueprint. Jadi ideal moral yang harus diterapkan, ya. Sementara syariat ini merupakan produk dari hasil istihad manusia ketika melihat wahyu tadi, ya. Jadi di sini bagi Khalil Abdul Karim, syariat Islam itu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sakral. Beda dengan kelompok Islamis. Kelompok Islamis mengatakan bahwa syariat Islam ini merupakan sesuatu yang sakral dan tidak boleh diubah sama sekali dan harus diterapkan sepanjang masa di setiap tempat di manapun berada. Nah, ini kelompok Islamis semacam itu. Tapi bagi Khalil Abdul Karim tidak boleh semacam itu. Fikih itu merupakan produk dari hasil istihad terhadap wahyu yang menurut Khalil Abdul Karim ini menjadi sebuah blueprint dari yang kemudian dikontekstualisasikan dalam masa-masa tertentu. Bagi Khalil Abdul Karim, syariat yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad kala itu tidak sepenuhnya wahyu, akan tetapi sudah mengalami proses akulturasi
Jadi sudah mengalami proses pencampuran dengan tradisi Arab, bahkan pra-Islam itu sendiri. Misalkan terkait dengan tradisi haji, ya. Jadi tradisi haji itu sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum Nabi menyebarkan Islam. Hanya ada beberapa praktik yang kemudian diubah dalam syariat Islam. Nah, di sini sebenarnya fikih tentang haji ini juga sudah mengadopsi tradisi Arab pra-Islam kala itu, akan tetapi ada sedikit modifikasi. Misalkan apa? Misalkan begini, kalau biasanya dalam tradisi haji mereka itu melakukan talbiyah, itu dalam kata-katanya itu ada beberapa teks yang mengarah kepada pemujaan terhadap berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Misalkan berhala apa itu Lata, Uzza dan Manat. Ada pujian-pujian ke sana. Nah, dalam Islam kemudian ini diubah menjadi bacaan talbiyah. Ya, talbiyah seperti bagaimana kalian ketahui terkait dengan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya itu. Terus pas ketika dia melakukan ihram, bukan ihram ya, tawaf maksud saya, itu ada beberapa kelompok pra-Islam, ya, Arab pra-Islam maksud saya, itu melakukan tawaf secara telanjang. Nah, oleh Islam ini kemudian diadopsi. Oke lah, sekalipun tidak menggunakan pakaian seutuhnya, akan tetapi dalam melakukan tawaf kita harus memakai baju ihram. Nah, memakai baju ihram. Dalam memakai baju ihram ini kan kita tidak bisa sepenuhnya tertutup. Ya, ada beberapa bagian yang masih tetap terbuka bagi laki-laki. Perempuan pun ada beberapa yang masih terbuka. Nah, tapi dalam tradisi fikih ini kan ada syarat-syaratnya bagi perempuan merdeka dan perempuan yang tidak merdeka, kan begitu ya. Nah, ini dalam pandangannya Khalil Abdul Karim ini sudah ada mengalami modifikasi. Jadi fikih yang ada dalam tradisi pra-Islam yang kemudian masuk ke Islam ini sudah mengalami sistem akulturasi. Jadi terkait dengan haji itu tidak sepenuhnya langsung dari wahyu, tidak, akan tapi sudah mengalami proses dialog antara wahyu yang disebut oleh Khalil Abdul Karim sebagai blueprintnya, sebagai ideal moral yang kemudian diterapkan. Nah, ini ya. Terus lagi terkait dengan sistem perbudakan, misalkan Itzku Raqabah dalam ayat Al-Quran. Ini karena sistem perbudakan yang berkembang di Arab kala itu adalah sistem perbudakan yang memang seorang majikan itu menguasai sepenuhnya diri seorang budak. Menguasai sepenuhnya diri dari seorang budak. Akan tetapi ketika itu kemudian digelorakan untuk memberantas sistem perbudakan itu, jadi konsep Itzku Raqabah itu adalah memerdekakan budak seutuhnya. Jadi dia berusaha membebaskan harga diri seseorang yang benar-benar dikuasai oleh seorang majikan, kemudian dibebaskan secara penuh. Nah, itu sistem Itzku Raqabah. Nah, apabila sistem Itzku Raqabah ini kemudian menjadi sebuah syariat Islam dan kemudian tetap dipahami semacam itu dan diterapkan pada masa kini, maka kita tidak akan menemukan hal itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi problem. Kalau kita mengatakan fikih itu sebagai sesuatu yang sakral, maka terkait dengan Itzku Raqabah sudah selesai. Nah, bagi Khalil Abdul Karim ini harus dipahami sebagai hasil ijtihad. Itzku Raqabah itu adalah semangat untuk memanusiakan manusia. Jadi dalam konteks kekinian itu bisa saja diterapkan dalam konteks human trafficking, ya, human trafficking, jual beli manusia, ya, jual beli manusia. Dan misal tidak hanya jual beli manusia, ya, human trafficking lah ibaratnya kalau istilah kerennya. Misal ada orang yang diiming-imingi untuk menjadi TKW atau TKI misalkan, tapi ternyata malah mereka jadi dieksploitasi tenaganya. Nah, ini bagian dari
semangat kita untuk melakukan itsku raqabah tadi, memerdekakan budak. Ya. Jadi dalam bahasanya Khalil Abdul Karim, syariat Islam itu adalah produk dan tidak perlu kemudian dilembagakan. Tidak perlu dilembagakan dalam sesuatu yang penting. Kenapa? Kalau perlu dilembagakan, maka nilai-nilai Islami ini maka tidak akan bisa berjalan di dunia. Masa harus menunggu sampai berdirinya negara Islam beneran? Tidak. Oke, negara apapun, bagaimanapun bentuk bentuk negara dan sistem pemerintahannya tapi kalau fikihnya ini syariat Islamnya ini diartikan sebagai sebuah sesuatu yang harus selalu diperbarui, istihad yang selalu diperbarui, maka insya Allah syariat Islam ini akan berjalan sesuai dengan masanya. Tidak perlu sampai nunggu negara Islam terbentuk, tidak perlu. Jadi misalkan dalam kasus Indonesia, misalkan kayak ada Nangro Aceh Darussalam, misalkan yang pernah beberapa tahun yang lalu mencoba untuk menerapkan syariat Islam. Apakah proses kewajiban memakai jilbab dan apa itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang ada di Aceh itu memang dia benar-benar paham syariat atau tidak? Saya yakin tidak. Seorang pemimpin yang ada di Nangro Aceh Darussalam tidak mungkin dia paham benar terkait dengan syariat Islam. Tapi karena dia sebagai penguasa, maka dia mampu menguasai syariat itu. Jadi dalam bahasanya Foucault ini ya ada sebuah relasi kuasa. Jadi siapa yang berkuasa sekalipun dia tidak memiliki tidak memiliki pemahaman utuh terhadap syariat Islam, tapi kalau dia memiliki kuasa maka dia akan bisa menjalankan hal itu. Wah, setnya mereka ini jenenge? Permainan syariat ini pada wilayah siapa pemegang kuasa tadi, ya. Nah, tetapi dalam proses dalam konteks keindonesiaan, di mana Indonesia ini tidak hanya dihuni oleh umat Islam, maka kita memerlukan model istihad yang bagaimana dilakukan oleh Khalil Abdul Karim, bagaimana Islam itu benar-benar membumi, tidak perlu yang namanya legalitas, tidak perlu yang namanya bentuk berarti casing Indonesia bersyariat, gak perlu itu. Jadi bagaimana syariat Islam itu harus tetap mengalami kontekstualisasi, ya. Nah, ini kita harus berbicara sejarah terkait dengan keberadaan syariat Islam itu. Jadi para mustahid fikih itu dia mengalami proses tertentu. Imam Syafi'i pun ada qaul jadid, ada qaul qadim. Ini mengalami proses. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i ini tidak mengatakan bahwa apa yang hasil ijtihad ini menjadi sakral, tidak. Imam Syafi'i aja punya qaul qadim dan qaul jadid. Ini kan ada sebuah pergeseran tergantung konteks yang melingkupi kala itu. Sehingga di sini fikih itu harus kontekstualis. Nah, caranya gimana? Kalau Abdul Karim kita harus berbicara dari kesejarahannya. Nah, jadi ideal moral itulah yang harus kemudian diterapkan dalam konteks kekinian. Bahasa mudahnya itu historis kontekstualis. Nah, ini yang diterapkan oleh Khalil Abdul Karim dalam merumuskan syariat Islam. Nah, dalam kasus ini konteks dia itu konteks Mesir, di mana memang sedang terjadi pertarungan antara kelompok Islamis dengan rezim Mesir yang berkuasa pada sekitar tahun 1952. Nah, itu 1952 itu Indonesia sudah merdeka, ya. Nah, itu. Jadi kalau kurang paham nanti Anda bisa baca di karyanya yang berjudul Al-Jujuru Al-At-Tarihiyah Lisyariah Al-Islamiyah. Ya, nanti akan saya share kitab aslinya. Nanti di sana banyaklah kasus-kasusnya terkait dengan kenapa Ramadan itu bisa menjadi sesuatu yang istimewa di mata umat Islam. Terus kenapa apalagi zakat atau sistem waris itu ada sejarahnya semuanya. Itu sempat disinggung oleh Khalil Abdul Karim dalam bukunya itu. Ya, ini yang dapat saya sampaikan.
silahkan tugas seperti biasanya kalian membuat refleksi terkait dengan pemikiran Khalil Abdul Karim ini ya, maksimal 1 halaman lah, nggak usah banyak-banyak. Silahkan nanti diupload di Google Classroom. Sekian dari saya akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.